Sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, Papua menjadi rumah bagi banyak suku bangsa. Berdasarkan laman resmi pemerintah Provinsi Papua, terdapat 255 suku yang menempati bumi cendrawasih ini. Salah satu suku terbesar dan paling banyak dikenal adalah suku Dani. Sangat jauh dari kata modern, cara berpakaian masyarakat suku Dani dikenal sangatlah tradisional. Kaum laki-laki suku Dani masih menggunakan koteka untuk menutupi alat vital mereka. Sedangkan para wanita menggunakan pakaian rumbai yang terbuat dari rumput dan serat. Populasi suku Dani sendiri tersebar di wilayah Lembah Baliem yang ada di bagian tengah pegunungan Jayawijaya sejak ratusan tahun silam. Jumlah penduduk suku Dani yang mendiami wilayah Lembah Baliem ini diperkirakan berjumlah sekitar 60.000 jiwa. Mereka hidup berkelompok dan tinggal di rumah-rumah kayu beratapkan jerami yang disebut honai. Suku Dani juga dikenal masih memegang teguh adat dan kebiasaan nenek moyang mereka terdahulu. Untuk kehidupan sehari-hari, mereka hidup bertani dengan menggunakan alat-alat teknologi Neolitik dari masa lalu. Selain bertani, sebagian masyarakat suku Dani juga mencari makan dengan berburu dan berternak. Babi menjadi hewan ternak favorit sehingga tidak jarang harganya bisa sangat mahal, bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Masyarakat suku Dani tidak mengenal konsep keluarga inti, di mana dalam satu rumah akan berisi seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya. Mereka adalah masyarakat yang hidup berkelompok, artinya dalam sebuah rumah yang disebut silimo akan tinggal beberapa keluarga di dalamnya. Biasanya terdiri antara 3-4 kepala keluarga. Kumpulan beberapa silimo ini akan menjadi sebuah kampung. Kemudian, kumpulan beberapa kampung akan menjadi sebuah klan yang tersebar di seluruh wilayah Lembah Baliem hingga ke puncak Jayawijaya. Meski demikian, perang antar klan dan kelompok juga masih kerap terjadi. Biasanya disebabkan karena sengketa tanah, hewan ternak yang dicuri, hingga masalah perempuan. Suku Dani memang dikenal memiliki watak yang keras dan terkesan beringas. Namun di balik semua itu, masyarakat suku Dani sangatlah ramah dan mempunyai rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Mereka senantiasa hidup berdampingan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Mulai dari membuka areal perkebunan, mengolah tanah, hingga mendirikan sebuah rumah. Mereka selalu bergotong royong yang dipimpin oleh penata adat atau kepala suku. Rasa kekerabatan dan persaudaraan yang sangat tinggi itulah yang menghadirkan tradisi potong jari, yang mana dilakukan saat mereka kehilangan salah satu anggota keluarga yang sangat dicintai. Bila ada suami, istri, ayah, ibu, anak, atau adik mereka yang meninggal dunia, maka mereka tidak hanya meratapi dengan tangisan. Mereka akan memotong salah satu jari mereka hingga putus. Dan tradisi ini disebut dengan tradisi Iki Palek. Proses pemotongan jari tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan pisau, kapak, ataupun parang. Ada juga yang menggigit ruas jarinya hingga putus atau mengikat jari tersebut dengan tali. Pemotongan dapat dilakukan pada semua jari terkecuali ibu jari. Biasanya bagian yang dipotong adalah 2 ruas jari. Dan sebagian dari jari yang telah terpotong akan dijemur hingga kemudian dibakar. Mereka percaya bahwa dengan memotong jari tangan adalah simbol dari rasa sakit ketika mereka ditinggal anggota keluarga yang sangat dicintai. Selain itu, sebagai bentuk doa untuk mencegah malapetaka yang telah merenggut nyawa keluarga mereka terulang kembali. Nantinya, kesedihan akibat kepergian orang yang dicintai tersebut akan sembuh jika jari yang terpotong tadi lukanya sudah mengering. Bagi suku Dani, jari dinilai sebagai simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam diri manusia maupun keluarga. Setiap jari saling bekerja sama untuk membangun kekuatan sehingga tangan bisa berfungsi dengan baik. Sehingga kehilangan salah satu ruas jari tertentu akan mengurangi kekuatan tersebut. Begitu pula halnya dalam anggota keluarga atau kelompok masyarakat. Sehingga tradisi ini menjadi tradisi yang wajib dilestarikan bagi masyarakat suku Dani di Papua.